Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Metode Perancangan Program Pertemuan 10 tentang perancangan program untuk masalah bisnis ya. Jadi masih sama temanya seperti pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana teknik perancangan program berorientasi bisnis dan contoh kasusnya. Nah, teknik perancangan ini nanti dibagi dua. Yang pertama adalah perancangan file atau database berbentuk spesifikasi file. Yang kedua adalah perancangan program berbentuk spesifikasi program. Nah, kita lihat dulu di sini teknik perancangan file atau database ya. Yang pertama adalah langkah-langkahnya menentukan jumlah file. Untuk menentukan jumlah file, kita tidak meramal ya, tapi melakukan apa yang disebut dengan proses normalisasi. Nah, dari normalisasi itu nanti kita akan mendapatkan berapa file yang dibutuhkan untuk program kita. Untuk normalisasinya sudah Anda pelajari di mata kuliah basis data. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi berapa jumlah file yang kita butuhkan, kita tentukan parameter dari file tersebut. Nah, parameter-parameternya di sini misalkan diberikan contoh ya tentang tentang absen ya, pengelolaan absen. Kalau untuk pengelolaan absen itu kan ada input, proses, lalu output. Nah, ini pun ditentukan inputnya apa, lalu outputnya apa. Mungkin secara umum karena tiap perusahaan atau tiap organisasi itu punya cara yang berbeda dalam mengelola data absen, tapi ini secara umum ya. Di antaranya kalau misalkan berkaitan dengan penggajian, maka biasanya ada perhitungan tunjangan, gaji pokok, lembur, potongan dalam prosesnya. Nah, inputnya salah satunya dari absen harian. Salah satunya ya, mungkin ada perusahaan yang ada input lain yang diperlukan untuk proses pengolahan gaji. Nanti outputnya yang diinginkan oleh sistem tersebut itu oleh perusahaan dari sistem tersebut itu apa? Misalkan aja secara umum laporan gaji dan slip gaji pegawai. Nah, misal dari input dan output yang didesain, kita membuat normalisasi, lalu misalkan kita dapatkan dari hasil normalisasi bahwa kita perlu memiliki sebuah tabel pegawai atau file pegawai yang terdiri dari misalkan nomor induk, elemen-elemen datanya, nama pegawai, alamat pegawai. Tabel ini adalah tabel struktur ya, struktur dari file yang akan nanti kita implementasikan ke dalam aplikasi database tertentu, entah itu Access atau misalkan Excel atau misalkan MySQL atau SQL Server dan lainnya. Nah, nanti ini adalah contoh rancangan ya. Misalkan pada waktu nanti kita implementasikan nomor induk pegawai itu akronimnya NIP, lalu tipenya teks, panjangnya 6 gitu. Nah, ini contohnya panjangnya 6. Misalkan perusahaan itu NIP-nya panjangnya 10 ya, berarti kita sesuaikan ya, dan seterusnya. Nah, ini parameternya yang pertama adalah nama file. Jadi setiap file atau tabel yang terdapat pada rancangan kita itu kita tentukan nama filenya apa, kemudian akronim filenya apa, sesuai dengan aplikasi database yang kita gunakan. Misalkan MD.MDB, pegawai.MDB, lembur.dbf, absensi.myd. Nah, ini sesuai dengan aplikasi database yang kita gunakan. Kemudian kode filenya itu nanti dibuat dalam bentuk, jadi file yang ini file yang digambarkan dalam bentuk diagram normalisasi. Kemudian tipe filenya, tipe file kan ada macam-macam. Nah, file atau tabel tersebut itu masuk kategori tipe file apa, master atau transaksi atau laporan dan seterusnya. Kemudian panjang record adalah total dari lebar masing-masing lebar
dari masing-masing atribut yang sudah ditentukan pada struktur file ya. Kemudian organisasi file yang digunakan apa? Organisasi file ada indeks sekuensial, ada random. Nah, kita tentukan kita pakai yang mana. Kemudian access file sama ada sequential, ada random. Nah, di sini misalkan kita menggunakan random. Organisasi file yaitu bagaimana cara kita mengorganisasi atau menyimpan file. Sedangkan access file yaitu bagaimana nantinya kita mengambil record-record pada file ya. Kemudian media yang digunakan apa? Kalau sekarang sih secara umum mungkin hard disk ya. Nah, di sini contohnya adalah hard disk atau mungkin menggunakan media yang lainnya. Kemudian tiap tabel biasanya mempunyai kunci primer atau field key di sini. Misalkan saja pada tabel pegawai di situ nomor induk pegawai adalah field key-nya. Kemudian software yang digunakan di situ disebutkan apakah Microsoft Access atau MySQL atau SQL Server dan seterusnya. Nah, itu mengenai perancangan tabel atau perancangan file. Berikutnya adalah setelah kita merancang file, kita melakukan perancangan program. Program ini fungsinya adalah untuk mengelola file, memanipulasi file tadi, sehingga kita perlu merancang. Di sini kalau misalkan kita menggunakan program dengan beberapa halaman atau form, karena biasanya kita bikin program sekarang berbasis GUI ya, maka kita bisa menentukan banyaknya jumlah kebutuhan program yang dibuat. Misalkan kalau kita bikin pakai NetBeans menggunakan bahasa programan Java, nah di situ formnya kita menggunakan berapa form. Atau misalkan kita mau rancang web, di situ kita membuat berapa halaman web. Lalu parameter-parameter apa saja dari program yang akan dibuat. Nah, yang pertama yaitu nama program. Yang kedua, nama programnya apa? Atau nama nama program keseluruhan ya, atau nama project sih sebenarnya bisa juga. Kemudian akronim program sesuai dengan aplikasi yang digunakan, misalkan kalau Visual Basic VBP dan seterusnya. Kemudian kode program, biasanya kode program ini diambil dari HIPPO diagram. Parameter yang keempat yaitu fungsi program, yaitu menjelaskan fungsi atau kegunaan dari program yang dibuat. Contohnya misalkan program gaji, maka fungsi programnya untuk apa? Untuk perhitungan gaji karyawan misalkan. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan disebutkan, misalkan Visual Basic atau Java misalkan ya, dengan aplikasi NetBeans. Yang keenam yaitu parameter program flowchart. Nah, di sini kita buatkan flowchartnya. Lalu proses program ini kita membuat narasi tentang bagaimana cara menjalankan program tersebut. Di sini ada contoh yaitu program untuk sistem perpustakaan. Nah, misalkan setelah kita membuat normalisasi, kita dapatkan bahwa kita merancang 7 tabel untuk sistem informasi perpustakaan. Ini tabelnya. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa yang pertama kita membuat spesifikasi file dengan parameter-parameter, yaitu nama file. Nah, bikinnya seperti ini. Jadi spesifikasi tabel anggota nih, nama filenya apa, akronimnya apa, fungsi filenya apa. Nah, tadi di atas kan untuk sistem perpustakaan ini 7 tabel, berarti kita bikin 7 spesifikasi tabel seperti ini. Banyak ya, tapi kan kita tinggal kopas aja, kemudian ganti dari masing-masing nilai spesifikasi, masing-masing nilai parameternya. Nah, di sini nama file misalkan tabel anggota, kemudian akronim filenya apa, tbl_anggota, fungsi filenya apa, tipenya apa, organisasi, akses, panjang record 160 karakter ya. Kemudian kunci field, nomor anggota, softwarenya MySQL. Nah, 160 karakter itu diambil dari sini nih, panjang. Jadi total panjangnya. Situ panjang kan kolom ke 1 2 3 4 5 ya. Di kolom 5 kan ada panjang tuh.
nomor anggota panjang 10, nama anggota 20, jenis kelamin 1 dan seterusnya. Nah, di situ totalnya 160. Nah, ini misalkan kita menggunakan akronim di sini, nanti kalau di database-nya kita pakai nama atributnya apa. Kemudian tipenya ini sesuaikan dengan aplikasi database yang kita gunakan. Misalkan kalau MySQL untuk karakter itu kan kita bisa menggunakan varchar dan seterusnya. Lalu dari 10 ini mana yang merupakan primary key, kita tuliskan dalam keterangan ya. PK itu maksudnya primary key. Nah, ini yang kedua, spesifikasi tabel buku. Sama kan ya, parameternya sama seperti di atas. Kemudian kita bikin lagi tabelnya di bawah ya, dan seterusnya. Tadi ada 7, berarti kita harus bikin 5 lagi. Kemudian kan di di struktur yang sebelumnya, di penjelasan slide sebelumnya ada primary key kan tadi ya, seperti nomor anggota, kode buku. Nah, kita jelaskan tentang kode yang digunakan di situ. Misalkan nomor anggota, di situ misalkan kita membuat 10, panjangnya 10. Nah, 10 itu maknanya apa? Kita tuliskan di sini. Jadi, misalkan digit pertama berupa karakter yang merupakan kode status. Kemudian 1 2 3 4 5 6 digit berikutnya adalah tanggal daftar yang tadi dari tahun, bulan, tanggal. Kemudian yang 3 digit terakhir adalah nomor urut anggota. Begitu pula dengan buku ya. Ini contoh pengkodean. Tidak harus seperti ini, tapi kalau punya makna seperti ini Anda harus jelaskan seperti ini ya. Misalkan aja di buku, pada kode buku nih, pengarang digit pertama ada pengarang. Kalau misalkan Anda mau inisial pengarang 3 digit pertama nggak apa-apa, atau di bagian 3 digit terakhir atau 2 digit saja, itu nggak masalah ya. Di bagian akhir, di bagian tengah, atau di bagian manapun, yang penting di sini di bagian pengkodean kita harus menjelaskan makna dari kode apabila memang ada maknanya. Nah, tadi di atas pada spesifikasi tabel ada spesifikasi program ya. Ada kode program. Nah, kode program tadi diambil dari HIPPO. HIPPO itu apa? HIPPO adalah diagram hierarki, singkatan dari hierarki input proses output. Sebenarnya isinya adalah menu yang terdapat di dalam program kita ya. Nah, di situ biasanya kalau dalam program ada menu utama. Kemudian misalkan di menu utama itu ada data file, transaksi, laporan, pencetakan, keluar. Nah, itu dikasih nomornya itu dibagi 2. Kalau Anda lihat kotak yang baris 2 itu ya, terbagi 3, ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Bagian tengah itu untuk nama menunya, kemudian yang atas untuk nama kode dari menunya. Nah, yang bawah itu untuk kode induknya. Jadi misalkan saja kita lihat data file di bawahnya 00, karena induknya adalah menu utama. Nah, di bawah data file itu ada data anggota. Jadi data anggota, data buku, data user adalah sub menu dari data file. Nah, data anggota, data buku, dan data user itu induknya adalah data file, sehingga data anggota, data buku, data user di bawahnya tulisannya 1.0 ya. Nah, misalkan masih tentang sistem perpustakaan, di situ ada spesifikasi programnya ini misalkan ya. Spesifik programnya ada 12. Nah, ini kita jelaskan. Nah, ini parameternya tadi sudah dijelaskan di atas, yaitu nama program, akronim, fungsi, bahasa pemrograman, kemudian bentuk tampilan. Nanti di screenshot lalu Anda taruh di lampiran. Kemudian proses program. Maksud saya taruh di lampiran itu kalau misalkan tugas akhir ya. Kalau Anda membuat tugas akhir. Nah, di sini kita lihat prosesnya step by step dalam menggunakan program tersebut. Kemudian flowchart itu kita gambarkan dengan diagram. Nah, misalkan di sini flowchart yang dibutuhkan kita mau gambar 9. Nah, kita bikin 9 flowchart. Contohnya adalah seperti ini ya. Nah, Anda harus ingat kembali simbol-simbol flowchart yang sudah Anda pelajari di semester 1. Nah, di situ harus sesuai dengan HIPPO, harus sesuai dengan
spesifikasi program yang Anda buat. Nih, misalkan ini untuk menu utama ya. Nah, apabila misalkan tidak cukup satu halaman, maka Anda bisa sambung ke halaman. Ini adalah contoh implementasi dari materi yang tadi sudah disampaikan, yaitu dalam tugas akhir. Kalau bab 1 kan tugas akhir pendahuluan, bab 2 itu landasan teori, bab 3 adalah pembahasan. Nah, mahasiswa di sini membuat programnya web. Kemudian dia riset di klinik. Nah, kalau di outline kan tulisannya tinjauan perusahaan. Nah, di sini kita ganti dengan tinjauan klinik karena ini nggak cocok ya kalau kita tulis tinjauan perusahaan karena ini bukan perusahaan. Kemudian kita buat rancangan tampilannya, tapi di sini hanya halaman aja. Kalau web itu kan ada halaman front end, back end. Di sini ada rancangan halaman home untuk pengunjung front end ini. Kemudian halaman login admin. Kemudian setelah admin login nanti ada halaman beranda admin ya. Nah, setelah login tampil ini. Kemudian kita buat rancangan basis data. Kalau tadi di materi menggunakan normalisasi, kalau kita di tugas akhir menggunakan entity relationship diagram ya, ERD. Nah, di situ ada 4 persegi atau entitas, yaitu pasien, rawat jalan, dokter, dan obat. Nah, inilah yang akan diimplementasikan menjadi tabel ya atau file. Kemudian setelah kita buat ERD, kalau di tugas akhir kita membuat LRS. Karena tadi 4 tabel, maka di sini kita gambarkan LRS-nya 4 buah tabel, yaitu pasien, rawat jalan, dokter, dan obat. Nah, ini implementasi dari materi yang tadi disampaikan tentang spesifikasi file. Jadi setelah kita buat ERD, LRS, kalau dalam tugas akhir, kita membuat spesifikasi file. Isinya adalah spesifikasi dari 4 tabel atau 4 file yang tadi sudah dirancang di LRS dan ERD. Nah, tadi kan di materi sudah disampaikan isi dari spesifikasi file, yaitu parameter-parameter dari file. Nah, ini contohnya misalkan spesifikasi tabel pasien. Di situ ada nama file, ada akronim, ada fungsi, tipe file, organisasi, dan seterusnya ya. Nah, setelah kita tuliskan parameternya, kita buat struktur tabelnya di bawah sini ya. Yang kedua, tabel spesifikasi file tabel rawat jalan. Nah, jadi kita membuat bentuk keempat-empatnya tabelnya, spesifikasi filenya ya. Kemudian ini dokter, tabel dokter, kemudian kita buat spesifikasi filenya yang berisi parameter dan struktur tabelnya. Kita tinggal kopas aja sih, nanti tinggal ganti nilai-nilai dari parameternya. Nah, karena di sini web, maka membuat rancangan struktur navigasi. Kalau tadi kan membuat HIPO ya, kalau Anda bikin program berbasis desktop, maka kita buatnya HIPO, hierarki input proses output diagramnya. Kalau di sini karena mahasiswa ini membuat web, maka diagram yang digunakan adalah struktur navigasi. Di sini dibuat 2. Yang pertama adalah struktur navigasi halaman pengunjung dan struktur navigasi halaman admin. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.